Oke, di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara membuat stempel basah yang bisa diaplikasikan di Word, Excel ataupun yang lainnya tanpa menggunakan stempel fisiknya. Langkah pertama, kita buka saja dulu Corel Draw-nya. Di sini saya gunakan X5. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian kiri. Kita pilih Ellipse Tool atau F7, klik kiri. Setelah itu kita tekan Ctrl dan tekan dan tahan keyboard kiri, kemudian kita lepas. Atau jika teman-teman tidak mau ribet seperti ini, teman-teman cukup aktifkan lingkaran ini, kemudian pilih pada bagian yang ini dengan ukuran yang sama, misalnya di atas 50, kemudian di bawah 50, kemudian enter. Maka secara otomatis lingkaran ini benar-benar bulat, tidak lonjong, tidak ceper. Jadi ini adalah sesuai dengan ukurannya. Kemudian untuk ini tinggal teman-teman lakukan copy paste. Untuk memperbanyak tinggal copy paste atau dengan mengklik kiri, kemudian bawa ke kiri atau ke kanan, kemudian tekan tombol kanan mouse, maka otomatis ini sudah jadi copy paste. Kemudian kita blok. Selanjutnya kita tarik dulu agar lebih besar dengan shift, tekan shift, kemudian kita tarik agar yang lingkaran luar ini lebih besar. Kemudian kita blok. Setelah itu tekan C dan E secara terpisah, maka secara otomatis ellipse atau lingkaran yang ada di tengah ini akan berada di sentral. Kemudian secara umum kan stempel di luar garis luarnya akan lebih besar, maka kita aktifkan ellipse atau lingkaran luar, kemudian kita arahkan kursor ke bawah. Di sini double klik, di sini ukurannya 0,5, kita rubah saja ke 1,5 pp. Kemudian kita behind fill, scale with image, atau ukuran ini bisa dengan sesuai kebutuhan teman-teman. Kita oke, maka secara otomatis sudah tampil seperti ini. Kemudian tinggal lingkaran tengah ini kita copy paste lagi, kemudian kita tekan shift dan tarik ke dalam. Lingkaran tengah sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, kemudian lepas secara bersamaan. Jika tidak bisa, tetap lakukan blok semuanya, tekan C, tekan E. Ini belum terlalu pas, tinggal shift, tarik ke dalam, kemudian lepas tombol kiri. Oke, seperti ini. Ini terlalu tebal, kita kembalikan untuk perkecil. Kita pilih 0,5, kita oke. Nah, ini yang di tengah ini bisa kita keluarkan dulu. Kemudian agar di sini nanti tempat tulisannya, teman-teman arahkan kursor ke sebelah kiri, klik kiri, kemudian buat kotaknya sebagai tempat tulisan nama perusahaan atau nama instansi. Kemudian lepas. Setelah itu teman-teman blok kedua gambar ini, blok dan pilih yang ini trim, maka secara otomatis sudah terpotong. Kemudian ini kita bawa ke tengah lagi, kemudian kita blok semuanya, tekan C, tekan E agar posisi tengah ini benar-benar sentral. Setelah itu kita buat nama tulisannya dengan klik ini, klik kiri, kemudian di sini kita klik kiri lagi di luar, kita tuliskan nama PT atau instansinya. Misalnya di sini saya pakai Perseroan
terbatas PT. Kemudian teman-teman bisa ganti fontnya. Di sini setelah teman-teman aktifkan font ini, bisa teman-teman ganti fontnya di sini. Klik kiri, kemudian cari font yang sesuai kebutuhan dan selera teman-teman. Oke. Kemudian kita perkecil. Di sini biasanya font 12. Font 12 tinggal ganti font 12. Ini posisi yang ini, font ini bisa teman-teman klik yang ini, Shift tool F10, klik kiri, kemudian ujungnya ini bisa ditarik ke sini untuk memperluas jarak. Setelah didapatkan jarak yang pas, maka tinggal mengaktifkan dengan mengklik Shift tool, klik kiri. Oke, setelah itu kita aktifkan lagi, kita pilih teks, klik kiri, kemudian arahkan kursor ke fill effect to fact. Ini untuk membuat lingkarannya. Nah, di sini. Oke, saya asumsikan sudah pas saja seperti ini. Oke, kita klik kiri. Kemudian agar font ini terpisah dengan ellipse, lingkaran yang di dalam, teman-teman langsung ke ring. Kita klik dulu, kita arahkan ke ring, kemudian break text apart atau Ctrl K. Bisa teman-teman langsung Ctrl K, maka secara terpisah, maka ini sudah terpisah. Setelah ini sudah terpisah, tinggal lakukan lagi. Jika ada yang salah, tinggal teman-teman lakukan Ctrl Z. Kemudian ini agar posisinya lebih pas, kita F4 dulu untuk memperbesar. Kita klik, kemudian kita geser yang ini. Oke, sekarang sudah pas. Kemudian layaknya stempel kan pakai bintang, jadi kita buat bintangnya di sini. Kita klik kiri, di sebelah kiri polygon tool, klik kiri, kemudian arahkan ke start. Start ini bintang. Untuk mendapatkan posisi yang pas, tinggal kita klik Ctrl, tekan keyboard kiri, kemudian lepas Ctrl, maka secara otomatis bintang ini besarnya ini. Kemudian kita atur posisinya, tinggal kita copy paste, kemudian kita pindahkan ke arah kanan. Setelah itu kita buat lagi teks, kita klik kiri, kemudian tulis nama PT nya, umpama PT Cinta Abadi. Kemudian kita ganti fontnya atau tetap seperti ini, silahkan teman-teman. Saya akan coba tetap pakai font batang. Setelah itu saya akan bold, tidak bisa bold, kemudian ukurannya kita ganti ke 12 atau 13. Setelah itu kita arahkan ke sini, kemudian arahkan kursor ke teks, klik kiri, pilih fit text to text. Oke, maka di sini kita taruh. Kita lepas saja di sini, kita klik kiri. Nah, setelah ini kita klik pada bagian X tengah ini, klik kiri, kemudian kita tarik ke depan agar benar-benar posisinya pas. Kemudian kita lepas. Oke, setelah ini agar tidak terbalik, kita pakai mirror text. Klik yang ini, A ini mirror text, kemudian pilih yang atas lagi.
Nah, kemudian X ini kita arahkan kursor lagi ke arah X. Ini tahan, klik ke bawah, tarik ke bawah sampai kita dapatkan posisi yang benar-benar pas. Kemudian kita lepas. Oke. Sekarang kita aktifkan lagi nih, kemudian kita arahkan ke array. Kita pilih break text effect atau kontrol K langsung. Maka secara otomatis ini sudah terpisah. Ini bisa diwarnakan, semuanya bisa, tinggal ganti warna. Kemudian kita aktifkan teksnya lagi. Biasanya kan di tengah di sini ada nama perusahaan, singkatan atau dinas-dinas tertentu. Saya aja tulis PT CA. Ini sebagai contoh saja. Kalau mau ganti font silahkan teman-teman sesuai dengan apa yang ada, seperti ini. Setelah ini kan sudah jadi, setelah sudah merasa sempurna, tidak ada perubahan lagi, maka kita rubah ke bentuk PNG agar ini lebih mudah ditempel di dokumen Word atau yang lainnya. Nanti kita blok saja, Ctrl G atau dengan klik ini, maka secara otomatis ini semua bersatu. Setelah itu kita aktifkan lagi. Teman-teman bisa Ctrl E atau pilih file, kemudian pilih Shift S. Shift S. Di sini kita ganti, kasih nama. Saya tulis contoh sampel. Kemudian ini dirubah ke cari PNG atau JPG. PNG atau JPG ini berhubung tidak ada, saya kembalikan dulu. Saya langsung aja, ini saya blok, kemudian saya Ctrl E. Di sini saya rubah cari PNG atau tetap bentuk JPG juga tidak masalah. Kita cari PNG. Nah, ini sudah PNG, Portable Network Graphic. Oke, kita oke. Kita contoh stempel. Kita perhatikan kita simpan di mana, di dokumen. Oke, sekarang kita export. Kita tunggu. Kemudian kita oke. Ini gambar dalam bentuk PNG. Ini oke. Kemudian kita cari di dokumen. Kita cari contoh stempel lain. Kita buka aja. Maka secara otomatis ini tampilan PNG-nya sudah seperti ini. Dan kita close. Jika kita ingin pindahkan ke Word, kita copy aja. Kita copy, kemudian kita buka ke Word-nya. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian di sini kita paste, kemudian agar ini posisinya bisa tepat berada di sini. Teman-teman cukup lakukan klik gambar ini, kemudian klik kanan, pilih text writing, pilih behind text. Kita cari, nah di sini tuh, tinggal kita aktifkan, kemudian kita pindah ke bawah. Jadi setelah di behind text ini, stempel ini bisa dipindahkan kemana saja tanpa merusak format. Ketika ini sudah kita buat, tinggal kita atur besarnya, atur besar dan posisi.
Oke, ini saya enter dulu. Biasanya kan seperti ini di format Word. Nah, maka secara otomatis ini sudah sudah jadi, tinggal teman-teman print. Oke, itu aja, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Tentunya kreasi teman-teman akan lebih bagus lagi jika teliti untuk membuat stempelnya seperti apa untuk sesuai dengan kebutuhan teman-teman.